Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan potensi adanya kota kosong di 43 wilayah karena hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar ikut kontestasi pilkada. Padahal MK sudah menurunkan ambang batas kursi untuk pencalonan kepala daerah. Lalu kenapa hal ini masih terjadi? Kita akan membahasnya bersama dengan Komisioner KPU, ada Mas Idam Holik dan juga Hoirunisa Nur Agustiati, Direktur Eksekutif Perludem. Selamat malam Mas Idam dan juga Mbak Ninis, apa kabar? Malam, Selamat Mbak. malam, Mbak. Baik. Malam. Baik, saya ingin ke Mas Idam terlebih dahulu. Mas Idam, perpanjangan pendaftaran ini kan sampai tanggal 4 September. Hingga saat ini apakah sudah ada penambahan pendaftaran calon kepala daerah yang mendaftar? Perpanjangan masa pendaftaran ini baru akan dimulai tanggal 2 September. Ya. 2, 3, 4 September selama 3 hari pendaftaran akan diekstensi atau diperpanjang karena memang perintah pasal 54C ayat 1 huruf A itu harus diperpanjang. Jadi konstruksi undang-undang pilkada itu berharap sebenarnya pilkada itu tidak hanya satu pasangan calon atau calon tunggal ya, tetapi jika memang nanti setelah diperpanjang masih tetap saja satu pasangan calon, sekarang pertanyaannya apakah legal, apakah konstitusional? Ya, tetap legal atau tetap konstitusional karena hal tersebut diatur di dalam pasal 54C dan 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang hal tersebut merujuk pada amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 garis miring PU strip 13 Romawi garis miring 2015. Tapi tentunya sebagai amanah dari undang-undang kami harus memperpanjang masa pendaftaran ini. Baik. Lalu saat ini bagaimana sosialisasi yang sedang dilakukan oleh KPU jelang perpanjangan masa pendaftaran? Ada 43 wilayah yang kemarin pasangan calonnya hanya satu pasangan calon yang mendaftar. Saat ini sedang melakukan sosialisasi. Sosialisasi tersebut itu dilakukan dengan cara pengumuman ataupun pertemuan tatap muka sehingga dipastikan seluruh partai politik peserta pemilu itu dapat mengetahui informasi ini ataupun calon perseorangan yang belum mendaftarkan di tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 itu bisa mendaftar. Calon perseorangan yang kami maksud itu adalah calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan jumlah dukungan minimal dan persebaran berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Baik. Saya ingin ke Mbak Ninis. Mbak Ninis, meskipun ada putusan MK yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah, namun kenapa kota kosong ini masih cukup banyak, bahkan jumlahnya meningkat dari pilkada sebelumnya? Apakah ini fenomena atau rekayasa begitu, Mbak Ninis? Iya, memang betul ya, di tanggal 20 Agustus yang lalu kan Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan ya di putusan nomor 60 yang sebetulnya memberikan kesempatan bagi partai politik yang sebetulnya memberikan partai politik jadi bisa lebih Iya. berdaya mengusung calonnya sendiri di pilkada gitu ya, tapi ternyata tidak dimanfaatkan secara maksimal. Karena kalau syarat sebelum putusan Mahkamah Konstitusi kan kita tahu syaratnya cukup berat. Harus memiliki 20% kursi atau 25% suara, yang jarang sekali ada partai politik bisa mengusung sendiri. Mau nggak mau harus berkoalisi, dan terkadang koalisinya besar, koalisinya gemuk gitu ya. Iya. Nah ini kan sebenarnya sudah dikasih kesempatan sama Mahkamah Konstitusi, karena dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini kan syaratnya jadi jauh lebih mudah, rentangnya hanya 6,5 sampai plus 10% dari jumlah suara. Jadi basisnya jumlah suara saja gitu ya, nggak pakai jumlah kursi lagi. Nah tapi ternyata ada partai politik di 43 daerah ini tidak memanfaatkan hal itu. Nah saya rasa faktornya banyak. Pertama bisa jadi partai politik mungkin nggak siap secara kaderisasi gitu ya. Bisa jadi di 43 daerah itu partai-partai nggak punya kader yang dirasa jadi champion gitu ya untuk bisa diusung di kompetisi pilkada ini, sehingga mau nggak mau harus berkoalisi dengan partai politik yang lainnya. Nah yang berikutnya juga bisa dikatakan bahwa calon tunggal ini kan cara cepat untuk bisa menang pilkada.
Karena kalau kita lihat trennya ya, dari 2015, 17, 18, 20, trennya calon tunggal ini mayoritas menang. Hanya pernah kalah 1 kali di Kota Iya. Makassar tahun 2018. Nah, artinya kan kalau memang mau cepat menang gitu ya, ya dibeli aja semuanya gitu ya, ada di dalam satu perahu yang besar, mengusung satu pasangan calon saja, potensi kemenangannya jadi lebih besar gitu ya. Nggak perlu dan nggak perlu ada adu gagasan gitu ya, nggak perlu ada perdebatan antara satu kandidat dengan kandidat yang lainnya. Dan apalagi kalau misalnya ya, publiknya misalnya tidak terinformasikan bahwa kalau daerah-daerah yang calon tunggal ini sebetulnya boleh loh memilih kotak kosong. Iya. Bukan berarti kalau calonnya hanya satu, harus itu yang dipilih. Tapi nggak ada mekanisme yang lainnya. Kan ada mekanisme kotak kosong. Nah, kalau Baik. informasi-informasi ini nggak tersampaikan gitu ya, ya tentu ini jadi tadi jalan pintas untuk menang juga gitu, Mbak. Jadi, dan saya juga melihat bahwa pemilu dan pilkada yang diselenggarakan di 1 tahun yang sama, ini bisa jadi salah satu pengaruhnya juga. Karena kan kita baru pemilu kemarin Februari, hasilnya sudah kelihatan Iya. gitu ya. Bisa jadi koalisi yang kemarin ada di pemilu yang 5 kotak itu, Pilpres katakanlah, itu ingin diteruskan di daerah gitu ya. Makanya kan sekarang misalnya kita tahu misalnya ada Kim Plus, koalisi pengusung Pilpres ingin lebih besar, itu kemudian diusung di pilkada supaya mungkin ada keinginan bangunan koalisi di tingkat pusatnya bisa sebangun dengan yang ada di daerahnya. Kita Baik. tahu pendaftaran Agustus ya, sekarang kemarin Agustus, lalu nanti pemerintahan baru akan dilantik Oke. Oktober, Baik. pilkadanya November, ini menurut saya saling berkaitan juga, Mbak. Baik, Mas Idam, jika seandainya nanti kotak kosong ini akhirnya memenangkan pemilihan kepala daerah, kemudian bagaimana mekanisme selanjutnya untuk kemudian pengisian jabatan kepala daerah di wilayah tersebut? Pasangan calon tunggal dalam pilkada dapat tidak bisa memenangkan pemilihan itu apabila calon tersebut tidak memperoleh suara sah lebih dari 50%. Jika kondisi ini terjadi, maka pilkada bisa diulang pada tahun berikutnya atau diselenggarakan sesuai dengan jadwal atau yang diatur di dalam undang-undang pemilihan. Ya. Jika memang dilaksanakan tahun berikutnya, maka tahun 2025 akan diselenggarakan, artinya sekitar bulan Desember. Jika memang diadakan sesuai dengan undang-undang pilkada, di mana pilkada diselenggarakan di setiap 5 tahunnya, itu berarti tahun depan. Berkenaan dengan hal tersebut, ya, maksud saya berkenaan dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 54D ayat 3, itu akan kami konsultasikan terlebih dahulu dengan pembentuk undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR. Baik. Karena nanti akan berimplikasi pada pembiayaan pilkada itu sendiri. Pada umumnya 43 wilayah yang hari ini baru terdapat satu pasangan calon yang telah mendaftar, itu desain anggarannya hanya untuk pilkada di tahun 2024. Dan kita ketahui hari ini untuk anggaran APBD 2025 pada umumnya telah ditetapkan di daerah. Sehingga penting bagi kami untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada pembentuk undang-undang, apalagi memang konsultasi itu bersifat wajib berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi. Baik, jadi pilkada bisa diulang di tahun berikutnya, yaitu tahun 2025 ya, Mas Idam? Atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 5 tahun, ya, sebagaimana diatur di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Jadi ada 2 alternatif pilihan, diulang tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di mana pilkada diselenggarakan setiap 5 tahun. Nah, berkenaan dengan alternatif waktu penyelenggaraan pemungutan pilkada ulang dikarenakan di pilkada satu pasangan calon, pasangan tersebut tidak memperoleh suara lebih dari 50%, atau dengan istilah lain kotak kosong yang menang. Baik, Kami akan konsultasi terlebih dahulu. Oke, baik Mbak Ninis, bagaimana jika seandainya pilkada ini diulang tapi 5 tahun berikutnya? Ini kan menyangkut nasib warga di suatu daerah, karena kan yang namanya PJ Gubernur atau PJ Bupati dan Wali Kota ini tidak memiliki kapasitas seperti dengan kepala daerah definitif begitu, Mbak Ninis?
Ya, seperti yang Pak Idam sampaikan tadi ya, di pasal 54D itu kan disebutkan kalau si kotak kosong yang menang, maka pilkadanya diulang di tahun berikutnya. Jadi ini kan tahun Mm-mm. 2024, tahun berikutnya berarti tahun 2025 atau sesuai dengan jadwal pilkadanya. Nah, saya memahami bahwa di Undang-Undang 10 tahun 2016 ini kan adalah undang-undang yang mengatur masa transisi pilkada. Jadi apa kan kita ada keinginan untuk menyelenggarakan pilkada serentak di 2024 ada masa transisinya. Nah, Undang-Undang 10 2016 itulah yang mengatur masa transisinya. Jadi jadwalnya kan jelas Ya, disebutkan di Undang-Undang Pilkada 15, 17, 18, 20, 24. Nah, sehingga Undang-Undang 10 2016 ini hanya mengatur sampai 2024 saja. Jadi kalau misalnya ini dilihat sebagai opsi, menurut saya yang perlu dipilih adalah opsi menyelenggarakan pilkada ulangnya di tahun depan 2025. Karena kan ini yang opsi kan tentu kita memilih mana yang paling baik untuk kepentingan masyarakat ya. mm-mm. Tadi disebutkan bahwa kalau ini baru diselenggarakan 2029, artinya penjabat itu 5 tahun. 5 tahun itu satu periode. Kan di kemarin 2022, 23 kan juga ada penjabat yang menjabatnya 1, bahkan ada 2 tahun, yang publik menilai ini juga sudah terlalu lama. Nah, saya memahami bahwa setiap keputusan KPU itu perlu dikonsultasikan, KPU harus inklusif, mendengarkan Mm-mm. masukan pemerintah, DPR, tapi juga jangan lupa mendengarkan masukan publik. Nah, terutama publik yang ada di 43 daerah ini, karena mereka kan yang terdampak langsung gitu ya, Ya. kalau pilkadanya harus diulang. Akan lebih pas dan akan lebih baik untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah kalau tidak harus menunggu 5 tahun untuk punya kepala daerah definitif, Mbak. Hmm. Jadi tidak perlu berlama-lama melakukan pilkada ulangnya sampai 2029, karena daerah juga butuh segera punya kepala daerah yang sifatnya definitif. Baik, lalu apakah bisa pilkada ulang digelar secepatnya, tidak perlu menunggu sampai 5 tahun mendatang? Kita akan bahas selengkapnya pemirsa usai jeda nanti. Mbak Ninis, Mas Idam, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNewsroom. Newsroom pemirsa, dan masih bersama saya ada Komisioner KPU Idam Holik dan juga Direktur Eksekutif Perludem Hoirunisa Nur Agustiati. Mbak Ninis, ini kalau kita lihat dari 43 daerah yang berpotensi melawan kota kosong, ada juga kota Surabaya, merupakan kota terbesar nomor 2 di Indonesia, tapi berpotensi melawan kota kosong dan juga beberapa kota besar lainnya. Apakah ini juga karena adanya dominasi partai politik, sementara untuk maju melalui jalur independen juga rasanya tidak mudah begitu, Mbak Ninis? Maju jalur perseorangan kan pendaftarannya sudah di bulan Mei yang lalu ya, Mbak. Jadi Ya. sudah jauh sekali sebetulnya Mm-mm. tahapannya. Nah, memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa partai politik pasti berhitung betul ya, potensi kemenangannya ada di mana. Kalau dia kemudian menghitung ya, misalnya dia mau mengusung calonnya sendiri gitu ya, tapi potensi kemenangannya kecil, saya rasa partai politik juga berhitung. Sehingga ketika di 43 daerah ini gitu ya, partai-partai merasa ingin instan secara menang, ya memang paling mudah mengusung semua partai politik ini ada dalam satu bangunan koalisi yang Mm-mm. sama gitu ya, yang besar. Seperti misalnya di daerah-daerah di 43 daerah ini salah satunya kota Surabaya. Nah, ini kan sebetulnya juga menjadi pertanyaan kepada partai politik Iya. sebetulnya. Kenapa dia tidak mempersiapkan kadernya sejak lama gitu. Hmm. Jadi ketika pilkada seharusnya kan partai ini siap mengusung setiap kali pemilu, setiap kali pilkada gitu ya. Apalagi di daerah gitu ya. Kan ini kesempatan sebetulnya untuk memunculkan kader-kadernya untuk dipersiapkan di pemilu yang levelnya lebih tinggi. Misalnya di level provinsi atau di level nasional. Tapi kesempatan ini kan tidak dipergunakan oleh partai politik. Atau bisa jadi kalau kita bicara soal demokrasi di internal partai, memang masih ada dimensi-dimensi yang belum berjalan. Misalnya soal dimensi partisipasinya gitu ya, Mm-mm. atau misalnya dimensi Baik. kompetisinya. Jadi dari sisi pencalonannya itu tidak mempersiapkan kadernya gitu ya, sehingga ya partai dengan lebih memilih untuk mengusung kader partai orang lain kalau dia bergabung dengan koalisi yang besar. Baik, Mas Idam, terakhir lalu bagaimana antisipasi atau persiapan dari KPU dalam menggelar pilkada serentak yang jika seandainya memang jadi akan ada cukup banyak kotak kosong yang melawan calon tunggal di beberapa daerah di Indonesia? Jika memang nanti setelah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran dan ternyata tidak ada perubahan komposisi pesertaan
ataupun calon yang didaftarkan, maka kotak kosong tetap legal. Ya, karena hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Pilkada. Memang yang menjadi kurang lengkap itu ada pada persoalan alternatif pilihan politik pemilih ya. Iya. Dan kita ketahui bicara tentang pilkada, Undang-Undang Pilkada itu mendesain tidak sekedar pada persoalan kontestasi elektoral, tapi juga bagaimana pasangan calon ini menawarkan visi misi dan program pasangan calonnya berkenaan dengan rencana pembangunan, dan ini yang perlu kita kedepankan. Kalau satu pasangan calon, tentunya kontestasi gagasan itu tidak terjadi karena satu pasangan calon, dan nanti dalam debat pasangan calon itu hanya panelis yang bertanya, berbeda dengan pasangan calon yang Iya. lebih dari satu, misalnya 2, 3, dan 4, itu pasti debat pasangan calonnya lebih menarik. Kalau satu pasangan calon lebih terkesan monolog atau seperti orang ujian menjawab penguji. Nah, ini mungkin perlu jadi catatan kita bersama. Mudah-mudahan perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon ini efektif, di mana semakin sedikitnya wilayah yang pilkadanya dengan satu pasangan calon. Mudah-mudahan ya, tapi tentunya jika memang hal tersebut tidak bisa dihindarkan, artinya tidak ada penambahan pasangan calon yang didaftarkan, sekali lagi kami tegaskan pilkadanya tetap legal. Baik, terima kasih Mas Ida Moholik, Komisioner KPU, dan juga Mbak Hoirunisa, Direktur Eksekutif Perludem, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Salam sehat selalu.